Oke, kita akan mulai lagi, masih di 5 step proses dari revenue recognition. Tetapi yang di sini kita mungkin akan mempelajarinya lebih kepada contoh-contoh soal kasus tentang 5 langkah dalam pengakuan pendapatan. Langkah yang pertama itu adalah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan ya. Ini definisinya sudah kita pahami di video sebelumnya. Jadi, revenue itu tidak akan diakui ya kalau tidak ada kontrak gitu. Yang pertama memang harus ada kontrak itu terlebih dahulu gitu ya. Nah, perusahaan itu memperoleh hak, dia itu bisa mendapatkan imbalan ataupun nanti memberikan kewajiban yaitu mentransfer barang ataupun jasa. Dan ada juga hak dan kewajiban dari pelaksanaan itu menimbulkan adanya net asset atau net liabilitas. Makanya di awal pembahasan kita sebut bahwa pengakuan pendapatan ini menggunakan asset liability approach ya, karena ada penambahan aset tetapi juga ada liability yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Perusahaan tidak mengakui kontrak aset dan liabilitas sampai satu atau dua pihak melaksanakan kewajibannya. Contohnya itu, kalau kemarin kita mempelajari terkait dengan pelanggan kopi dan kafenya, kalau misalnya pelanggannya sudah membayar, nah itu berarti sudah ada kontrak gitu ya. Atau misalnya baristanya sudah memberikan kopi, tapi pelanggannya belum memberikan bayaran, itu juga sudah dikatakan kontrak. Jadi salah satunya, dua ya nggak apa-apa, dua malah lebih ini lagi ya, lebih kuat lagi. Lanjut, ini langsung ke pembahasan contoh. Ya, pada tanggal 1 Maret tahun 2019, Ada Margo Company menandatangani kontrak untuk mentransfer barang ke Sun Yun pada tanggal 31 Juli tahun 2019. Kontrak tersebut berisi bahwa Sun Yun harus membayar seluruh harga kontrak yaitu sebesar $5.000 pada 31 Agustus tahun 2019. Harga pokok barang tersebut $3.000 dan Margo itu menyerahkan produk ke Sun Yun pada tanggal 31 Juli tahun 2019. Jadi ini kalau misalnya baru tanda tangan, belum ada transfer barang, mungkin belum bisa ya diakui sebagai misalnya kontrak yang sudah terjadi, atau misalnya belum ada pengiriman barang, itu berarti nanti belum ada jurnal, belum ada pengakuan ya. Ketika sudah ada pengiriman barang pada tanggal 31 Juli tahun 2019, maka akan kita anggap ada penjualan. Penjualan itu adalah termasuk salah satu dari pendapatan ya. Karena belum dibayar, maka kita akui pendapatan itu sebagai piutang. Maka dari itu jurnalnya adalah debitnya account receivable, kreditnya adalah sales revenue. Ketika kita menggunakan metode perpetual, ya seperti hanya yang kita pelajari di pengantar akuntansi, maka HPP-nya juga akan kita jurnal. Bagaimana jurnalnya? Yaitu COGS, cost of goods sold ya, pada inventory sebesar 3.000. Ini contoh ya, kontrak tadi itu. Nah, ketika tanggal 31 Agustus tahun 2019, ketika Sun Yun membayar piutang tadi, berarti cash-nya itu di debit, kreditnya adalah account receivable. Jadi simple kalau jurnalnya ya, karena di sini untuk memahami kontrak itu seperti apa. Kalau jurnalnya simple, sudah pernah dipelajari, dasar lah itu. Oke, kita lanjut ke sini ya. Jadi suatu kontrak itu bisa jadi ada dikombinasikan dengan kontrak yang lain menjadi satu kontrak tunggal, atau misalnya kontrak terpisah. Kita lihat bagaimana kontrak tunggal atau kontrak terpisah itu. Atau misalnya seiring berjalannya waktu bisa jadi ada modifikasi, bisa jadi ada penambahan barang atau jasa yang diminta oleh pelanggan. Oke, yang pertama, kombinasi kontrak. Bisa jadi ya, di dalam satu waktu atau waktu yang berdekatan itu ada penandatanganan kontrak untuk satu pelanggan tertentu. Jadi secara berdekatan. Nah, kontrak tersebut itu bisa kita kombinasikan. Atau misalnya dia menjadi suatu kontrak tunggal ya. Jadi kontrak tersebut itu bisa dikombinasikan ketika bagaimana? Yaitu ketika disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan, pada saat satu yang sama, atau misalnya sekarang, besok, kemudian besoknya lagi gitu ya, berdekatan. Dan dengan pelanggan yang sama. Kalau pelanggannya beda ya kita nggak bisa menganggap itu sebagai kontrak tunggal gitu. Dan lagi nih ada
satu atau lebih kriteria berikut ini yang terpenuhi. Apa itu? Misalnya, harganya itu bisa dinegosiasikan menjadi satu paket gitu untuk tujuan komersial tunggal. Atau misalnya imbalan yang diterima perusahaan itu merupakan satu kontrak. Jadi satu kontrak dengan kontrak yang lain itu harganya saling terkait gitu ya. Misalnya katakanlah pertama dengan yang kedua, misalnya kalau misalnya yang kedua ini misalnya dapat pengurangan diskon atau apa gitu, misalnya kayak gitu. Kemudian barang dan jasa merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal, jadi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya gitu ya. Itu bisa dianggap sebagai satu kontrak tunggal. Nah, kemudian kalau modifikasi kontrak. Jadi modifikasi kontrak itu ada perubahan. Perubahan itu bisa terjadi pada ruang lingkupnya, pada harga kontrak ya. Ada penambahan barang misalnya di sini. Nah, entitas itu bisa mencatat hal tersebut atau modifikasi tersebut, penambahan tersebut sebagai kontrak yang terpisah gitu. Kalau kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi, apa itu? Yaitu ada ruang lingkup kontrak yang berubah, yaitu meningkat misalnya di sini. Jadi ada penambahan barang atau jasa yang dijanjikan itu distinct, bisa dibedakan. Jadi ruang lingkupnya seperti itu. Nah, kemudian selain dari penambahan ruang lingkup atau penambahan barang atau jasa, itu juga adanya harga kontrak yang meningkat. Jadi imbalannya itu mencerminkan ada harga standalone, harga masing-masing barang itu mengalami peningkatan. Nah, kalau seperti itu, maka nanti diakui sebagai kontrak yang terpisah. Nah, tidak diakui sebagai kontrak yang terpisah ya, apabila bagaimana kalau misalnya ya itu tidak terpenuhi kriteria tersebut ya, kriteria ini. Terus bagaimana cara mencatatnya ketika ada modifikasi kontrak tersebut? Nah, yang pertama itu dianggap prospektif. Artinya bahwa seolah-olah nanti ada penghentian kontrak lama, kemudian kita menciptakan kontrak baru, prospektif ke depan. Kemudian yang kedua adalah seolah-olah modifikasi kontrak tersebut dicatat seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada, bagian dari yang sebelumnya, ya. Kemudian itu yang disebut sebagai cumulative catch up. Yang C itu adalah merupakan kombinasi dari A dan B. Itu kata PSAK 72 ya, kalau nggak salah di paragraf 20, 21 atau 22 kayak gitu. Nah, kemudian ini apa? Step yang kedua. Tadi step yang pertama sudah, sekarang kita masuk ke step yang kedua, yaitu performance obligation atau pelaksanaan kewajiban. Jadi suatu pelaksanaan kewajiban itu tunggal atau terpisah gitu ya, dianggap sebagai janji. Jadi pelaksanaan kewajiban itu adalah promise, ada janji ya. Janji menyediakan produk atau jasa. Yang mana bisa dianggap sebagai terpisah atau bisa dibedakan atau distinct di sini, atau dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban tunggal karena tidak dapat dibedakan. Nah, dianggap sebagai kewajiban pelaksanaan yang bisa dibedakan atau distinct, ini kalau memenuhi dua kriteria ini ya. Yang pertama, memang distinct, bisa dibedakan. Maksudnya adalah apakah dengan pelaksanaan kewajiban tersebut itu pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa itu secara terpisah. Kalau misalnya barang atau jasa itu dipisahkan gitu ya, satu dengan yang lainnya, itu masing-masing bisa dikonsumsi, masing-masing bisa dinikmati manfaatnya oleh pelanggan gitu. Tidak ada keterkaitan satu dengan yang lain ya. Nah, atau misalnya dalam konteks kontrak itu sudah dibilang diperjanjikan gitu ya, diidentifikasi bahwa misalnya penjualan ini itu bisa dilakukan secara terpisah gitu. Sudah ada eksplisit gitu ya. Jadi ada eksplisit, ada implisit jadi di situ. Contohnya begini, kalau misalnya ada kontrak untuk membangun rumah ya. Nah, untuk membangun rumah itu kan mestinya perlu material, ada batu bata, ada kaca, ada peralatan yang digunakan, jasa yang digunakan juga. Nah, kalau misalnya pembelian batu bata, material dan sebagainya ini apakah dianggap sebagai satu kewajiban pelaksanaan atau dianggap sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal atau terpisah atau pisah-pisah gitu ya. Kalau berdasarkan kriteria 1,
pelanggan itu kan bisa misalnya menggunakan batal tersendiri, menggunakan kaca tersendiri tanpa ada kaitan satu sama lain, kan bisa juga kan seperti itu. Namun kita lihat kriteria yang kedua, dalam konteks kontraknya ya, kontraknya itu yang dijanjikan apa? Apakah pengiriman material ataukah memang pembuatan atau pembangunan rumah? Kalau di dalam kontrak itu yang dijanjikan itu membangun rumah atau nanti menyerahkan rumah, ya maka pembelian barang semuanya ini ya dianggap sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal karena tujuannya adalah untuk membangun rumah. Itu contohnya. Kemudian contoh yang kedua, yaitu ketika kontrak jual mesin fotokopi dan ada jasa instalasi. Jasa instalasinya ini standar, ya, orang lain bisa ngerjain. Atau misalnya, kalaupun misalnya pelanggan itu beli mesin fotokopi, mereka bisa tuh install sendiri. Atau misalnya mereka install dari provider yang lain, misalnya kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari kriteria 1, ya, artinya apa, pelanggan itu tanpa misalnya ada jasa instalasi standar, itu bisa juga, misalnya dia beli fotokopi sendiri, terpisah ya, itu bisa digunakan, gitu ya. Maka kriteria 1 bisa terpenuhi. Kriteria yang kedua, kalau misalnya kriteria kedua yang diperjanjikan di dalam kontrak itu misalnya ada 2 hal, ya memang harus diakui sebagai 2 hal yang terpisah. Nah, di sini berarti apakah itu merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal? Tidak. Tetapi ini adalah 2 hal yang berbeda, atau ada dua kewajiban pelaksanaan, atau two performance obligations, seperti itu ya. Sehingga nanti kalau misalnya di step keempat kita perlu yang mengalokasikan harga transaksi ya, ketika misalnya diidentifikasi ada 2 kewajiban pelaksanaan. Oke, contoh dari textbook ini, asumsinya bahwa Tata Motor itu menjual otomobil kepada pelanggan, harganya itu termasuk harga jasa. Jadi jasa di sini adalah jasa navigasi, di mana dia berlaku 6 bulan. Jasa tersebut sebenarnya bisa dijual secara terpisah, secara reguler ya, standalone basis gitu, dengan biaya bulanan. Nah, ini juga dibilang bahwa setelah 6 bulan pelanggan itu akan memperbarui jasa tersebut gitu ya, dengan basis biaya bulanan. Nah, di sini kalau kita lihat dari contoh soal ini, kalau misalnya pelanggan itu membeli mobilnya saja tanpa ada jasa, bisa nggak? Bisa. Atau misalnya pelanggan itu langganan jasa navigasi tersebut aja, itu aja, bisa nggak? Bisa. Nah, itu kan terpisah ya. Nah, artinya di sini kalau dilihat Tata Motor itu berarti dia menjual 2 barang yang terpisah gitu. Di sini yaitu mobil dan jasa telematika gitu ya. Karena di sini juga kalau kita lihat dia bisa dipisahkan, tidak ada saling keterkaitan, tidak ada saling ketergantungan. Berbeda dengan contoh soalnya ini, Softech. Softech itu menyewakan lisensi software, kemudian dia menyediakan jasa konsultasi, di mana dia menyediakan jasa konsultasi ke pelanggan itu sifatnya custom gitu ya, custom. Jadi kalau misalnya dia memberikan software aja tanpa memberikan jasa konsultasi, softwarenya nggak bisa jalan. Kalau seperti itu kondisinya, maka artinya apa? Jasa itu, misalnya katakan software itu dikasih tanpa jasa, dia nggak bisa jalan kan? Artinya ada keterkaitan, ada ketergantungan. Nah, kalau seperti itu, maka itu dianggap sebagai satu performance obligation, satu kewajiban pelaksanaan atau one performance obligation, gitu. Oke, yang berikutnya ini adalah menentukan harga transaksi ya, menentukan harga transaksi. Namun nanti kita lanjutkan ini secara lebih detail di video part berikutnya. Sekilas kita akan bahas ya. Dalam kontrak biasanya itu ditentukan harga ya, dan pelanggan tuh biasalah menyetujui harga barang tersebut. Kalau di sebelumnya harga barangnya itu kan udah tertera ya, udah gampang aja gitu, udah bisa ditentukan berapa. Nah, namun kalau misalnya nanti ada yang aneh-aneh, yang macam-macam, misalnya imbalannya itu variabel, nggak fix gitu kan, nah itu gimana? Kemudian kalau misalnya ada unsur temple of money, kenapa? Karena barangnya sekarang, misalnya pembayarannya nanti, atau uangnya sekarang, barangnya nanti. Kan ada lag antara penyerahan barang dengan uang yang diterima. Nah itu nanti kita ada temple of money, di situ ada isu temple of money. Atau misalnya imbalannya berupa non-cash, itu bagaimana? Dan ada consideration paid or payable to customers. Oke, ini kita lanjutkan di video part berikutnya ya.